kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Ika hari ini ya? Waalaikumsalam, kabar saya alhamdulillah baik. Kabarnya Bu April gimana ya? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Sebelum kita mulai kegiatan, berdoa dulu biar kegiatan pertemuan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Tujuan saya datang ke sini untuk menemui Bu Ika adalah saya ingin membicarakan kalau saya mau melakukan kegiatan observasi di kelasnya Bu Ika, di kelas 5A. Apakah Bu Ika bersedia ya? Alhamdulillah saya bersedia Bu, itu dapat membantu saya kurangan saya dan dalam mengajar. Saya mohon izin ya Bu Ika untuk nanti dalam kegiatan pembelajaran saya mengambil video dalam proses supervisi tersebut untuk melengkapi dokumen saya. Gitu Bu Ika. Tentu saja boleh Bu April. Nanti dalam pelaksanaan supervisi di kelas ada beberapa hal yang akan kita diskusikan ya. Bu Ika nanti berencana mau mengajar materi apa ya dan materi apa ya nanti ya rencananya? Rencana saya akan mengajar materi bangun datar belah ketupat. Itu berarti apa ya? Matematika. Oh iya, matematika. Nah nanti setelah materinya Bu Ika nanti itu sangat menarik sekali ya, biar anak kira-kira tujuan pembelajarannya untuk anak yang ingin Bu Ika capai dalam bangun datar belah ketupat apa ya? Supaya siswa dapat mengetahui pengertian, sifat, rumus, soal, dan soal bercerita dalam kehidupan sehari-hari. Nah lalu strategi apa yang mau Bu Ika gunakan dalam pembelajaran nanti? Saya akan mencoba menggunakan problem solving dan diskusi, di mana nanti anak-anak bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari mengenai luas belah ketupat. Nah, nanti pada proses pembelajarannya, fokus pengembangan yang ingin Bu Ika capai itu bagaimana? Saya akan coba untuk mencapai siswa yang mengerti, memahami pengertian sifat bangun datar serta luas bangun belah ketupat serta menyelesaikan masalah keseharian tentang luas belah ketupat. Ya, terima kasih sekali Bu Ika atas waktunya yang sudah diluangkan untuk kita mengobrol untuk rencana supervisi di kelas nanti. Nah, nanti setelah saya masuk ke kelasnya Bu Ika mengobservasi kelas, nanti kita ada pertemuan pasca observasi dengan pengajar praktik saya. Nah, nanti rencana akan saya infokan lebih lanjut ya Bu Ika. Tetap semangat dalam mengajar, semoga untuk kegiatan observasi besok dapat berjalan lancar dan tanpa halangan. Terima kasih Bu Ika. Jadi sama-sama Bu April, kita kan sama-sama teman sejawat sebagai guru harus saling berkolaborasi, saling membantu supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Amin. Pagi, 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 es krim keluar.
bangun datar maupun soal bercerita tentang belah ketupat. Misalnya belah ketupat itu kamu mempunyai belah ketupat, kita punya belah ketupat ini ya. Punya contoh belah ketupat, contohnya ini. Oke. Kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Nah, kalau lebaran kan biasanya pada bikin ini toh? Ketupat. Dari apa? Isinya apa isinya? Nasi. Dari beras ya. Bungkusnya apa yang dibuat ketupat ini? Pohon. Daun pisang. Daun apa? Daun kelapa, pinter. Selain itu juga ada contohnya yang tanda jalan. Di jalan itu ada yang warna kuning. Itu bentuknya juga belah ketupat. Ciri-cirinya bagaimana? Nah, belah ketupat itu pengertiannya dibentuk oleh 4 buah inti yang panjang, sama panjang. Ini sisinya 1, 2, 3, 4. 4 sisi sama. Kalau 4 sisi sama disebut belah ketupat. Kalau sisinya berbeda, yang satu panjang, namanya layang. Beda ya. Kalau ini belah ketupat sisinya sama, mempunyai 2 pasang sudut, bukan siku-siku dengan sudut yang saling berhadapan. Ini sama, ini tidak siku-siku, tapi yang di dalam siku-siku. Siku-siku itu berapa derajat? Kemarin sudah belajar di semester 1. Ya, 90 derajat. Terus dilanjut sifat yang kedua. Ini pengertiannya ya. Kalau dalam bahasa Inggris, belah ketupat juga disebut sebagai rhombus. Ya. Lanjut lagi. Ini penerapan bentuk belah ketupat. Tadi yang kita contohkan ada ketupat, ya kan? Ada tanda jalan yang di jalan itu warnanya kuning-kuning, ya kan? Bentuknya belah ketupat kan? Terus yang di candi, ada lubang-lubang di candi itu juga belah ketupat. Oke, kita lanjut. Di sini keempat sisinya sama dari pengertian tadi, ya. Kanan kiri sampai kanan kiri atas bawah semuanya sama. Di situ ada belah ketupat A, B, C, D. A sama B sama B, C sama C, D sama D. A ukurannya sama. Oke. Tadi kalau berbeda disebut apa? Layang-layang. Kalau sama disebut belah ketupat. Sifat yang berikutnya memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besarnya. Sudut A, B, C. Berarti kalau A, B, C sebelah mana? Yang hitam itu, tandanya hitam. A, B, C berhadapan dengan A, D, C, itu sudutnya sama. Oke, sudah diberi tanda ya. Hijau dan hitam itu sudutnya sama. Berarti yang sebelah sini sama sebelah sini sudutnya sama. Kita lanjut. Sudut BAD dan BCD, BAD yang atas, sudut atas sama sudut bawah, sudutnya juga sama. Baik diperhatikan, nanti Wika minta kamu juga menjelaskan. Memiliki 2 buah diagonal yang saling berpotongan. Diagonal AC atau biasanya disebut diagonal 1 dan diagonal BD biasanya disebut diagonal 2. Mereka saling berpotongan. Oke, membentuk sudut di tengah ini apa? Sudut siku-siku. Berapa derajat? 90. Pintar. Di sini membentuk sudut 90 derajat. Nanti antara atas sama bawah apakah harus sama? Sekarang kamu bisa melihat besar keempat titik sudutnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 sini itu 360. Berarti per sudut yang
juga 90. Karena dibagi 4 kan, 1, 2, 3, 4. Jumlahnya juga 90. Yang berikutnya sifatnya memiliki 2 simetri dan simetri putar. Masing-masing sumbu simetris berhimpunan antara A dan D, B dan BD. Ini saling berhimpitan dari simetrinya. Jelas ya di sini ya. Nah, ini sifat-sifatnya belah ketupat. Nanti Bu Ika mau minta kamu menggambar belah ketupat di itu aja di bukumu ya, di bukumu silahkan menggambar belah ketupat dengan garis diagonal yang genap. Tahu ya? Tidak ada komanya, tidak pecahan, tidak desimal ya. Berarti kalau 4 ya 4, kalau 6 ya 6. Oke, jelas? Sekarang Bu Ika minta silahkan dikerjakan. Bu Ika kasih waktu 5 menit. Oke, nanti kamu juga harus memperhatikan ciri-ciri dari belah ketupat tersebut. Jelas? Oke, selamat mengerjakan 5 menit ya. Ayo, digambar dulu belah ketupatnya, tentukan garis diagonalnya. Ayo, pasti dikerjakan. Alvaro, kita bukakan dulu lagi kalau kamu biar tambah jelas. Ya, sifat-sifat belah ketupat. Ya, biar jelas ya. Ayo, ukurannya yang pas, jadi ada aturannya untuk membuat belah ketupat. Ayo, dikerjakan 5 menit ya. Ayo, Restu dikerjakan. Gambar yang pas, nanti kalau kita minta untuk menghitung, kamu bisa menghitung luasnya pakai senti yang pas. Belah ketupat D1 kali D2 bagi 2 boleh, setengah kali D1 kali D2 juga boleh. Di sini Mbak Afifah sudah menghitung D1 kali D2 6 kali 6 36 dibagi 2, hasilnya 18
Hitunglah belah ketupat yang mempunyai panjang diagonal 8 cm dan 7 cm. Di situ D1-nya 8, D2-nya 7, ditanya luas belah ketupat, penyelesaiannya rumusnya kita masukkan setengah kali D1 kali D2, setengah kali 8 cm kali 7 cm kali sama dengan 28 cm persegi. Jadi luas belah ketupat adalah 28 cm. Oke, kalau tadi sudah menghitung secara individu, Wika mau bagi kelompok. Ya, silahkan kamu bisa yang belakangnya masih ada temennya 4 anak, kalau enggak 5 anak bisa hadap ke belakang dulu. Oke, berempat-empat. Ya, yang belakangnya tidak ada berarti bisa sampai kanan kirinya. Oke. Coba. Wika minta kamu nanti berdiskusi. Jika mau ngasih soal, kamu memecahkan masalah yang bisa dilihat untuk sama teman-temanmu. Oke? Coba ada kami ya, perhatikan. Di sini ada satu soal, kamu soal dulu. Coba perhatikan. Ada sebuah belah ketupat memiliki ukuran diagonal masing-masing 10 cm dan 12 cm. Maka luas belah ketupat tersebut adalah titik-titik. Kamu bisa bekerja sama dengan temanmu berdiskusi. Kira-kira jawabannya berapa ya? Hitung bareng-bareng. Ayo, dikerjakan, hitung bareng-bareng. Ini ada masalah ini. Masalahnya kamu mencari luas. Sekarang dikerjakan secara bersama. Oke, sudah ya. Ada yang bisa maju ke depan untuk menjelaskan? Mbak Atifah, silakan Mbak Atifah. Bangun data belah ketupatmu bisa diperlihatkan teman-temannya. Dilihatin ke teman-temannya. Dijelaskan dari sifatnya. Belah ketupat memiliki terbagi atas 3 segi emas 3 sama persis. Masing-masing titik sudut memiliki 90 derajat sehingga jika disudahkan menjadi 360 derajat. Diagonal 1 adalah 6 cm dan diagonal 2 adalah 6 cm. Sisinya sama nggak Mbak Atifah? Sama nggak yang sebelah sini? Sini sama nggak? Sisinya sama. Sisinya sama. Bisa diperlihatkan Mbak Atifah ke teman-temannya? Sudah benar gambarnya Mbak Atifah? Sesuai dengan sifat-sifat belah ketupat yang dibuat? Sudah? Sudah, oke. Tepuk tangan buat Mbak Atifah. Oke, sudah kembali ke tempat Mbak Atifah. Kita lanjutkan ya. Ini Bu Ika minta hanya salah satu contohnya. Nanti Bu Ika cek lagi. Kita lanjut ke rumus luas belah ketupat. Oke. Di sini belah ketupat itu terdiri dari 4 segitiga. Ya, tadi sudah dijelaskan ada diagonal 1 dan diagonal yang ke bawah diagonal 1, yang ke atas diagonal 2. Misalnya ini yang dari atas ujung atas sampai ujung bawah namanya diagonal 1. Dari kanan ke kiri namanya diagonal 2. Kalau
1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Tadi ya, coba dengarkan Rani sendiri. Coba dilihat kalau Bu Ika punya gambar. Ya, lihat. Anggap saja ini pas ya. Misalnya gini. Ini D1-nya 10, D2-nya 20. Ini berarti luasnya gimana cara menghitungnya? Luasnya setengah kali D1 kali D2 sama dengan diketahuinya setengah. D1-nya berapa? 10. D2-nya 20. Boleh dicoret. Kalau 2 dicoret jadi 1, 10 dicoret jadi 5 kali 20 100. Biasanya satuannya senti. Di sini dibuat sentimeter persegi. Ada yang nggak mudah untuk mencari luas belah ketupat? Ada nggak? Kalau ada nanti Bu Ika ulang. Ada yang belum mudah? Alvara belum mudah. Sini Mas. Bu Ika lihatin, kasih contoh lagi. Kelihatan di sini Bu Ika punya belah ketupat. Oke. Kita gambar dulu. D1-nya 8. D2-nya yang ke samping kanan kiri 6. Oke. Sentimeter. Ya. Berarti yang diketahui D1 sama dengan 8 cm, D2 6 cm. Terus yang ditanya luasnya, rumusnya setengah kali D1 kali D2 sama dengan setengah dikali berapa D1-nya? 8 dikali D2-nya berapa? 6. Kita pakai coret lagi untuk penyederhanaan. 21 8 jadi 4. 4 kali 6 24 cm persegi. Gimana Mas Alvaro? Sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Semuanya jelas? Oke. Kalau jelas, coba nanti Bu Ika minta. Tadi kan sudah membuat belah ketupat ya gambarnya ya? Sudah tahu diagonal 1 dan diagonal 2-nya? Coba sekarang kamu buat latihan dulu dari gambarmu itu. Dicari luasnya, nanti bisa maju ke depan yang bisa. Tuh, dicari luasnya. Oh, 2 menit selesai nih, gampang kok. Oke, ayo dikerjakan, jangan ngobrol. Ada kesulitan ya Mas Restu? Bisa? Dua setengah kali 10 kali 12 bisa dicoret jadi 1. Ini 5 kali 12 60 cm. Jadi luas belah ketupat tersebut adalah 60 cm persegi. Benar ya? Ada yang kelompoknya salah? Ayo, ada enggak? Benar semua? Oh benar semua, berarti sudah hebat-hebat jos ya. Bisa semuanya ya. Jos pokoknya kelas kita. Oke, karena waktunya sudah mau selesai, coba dibuka halaman 39. Dibuka paketmu. Halaman 39 itu ada gambar gelas ketupat 1 2. Tugas
jelas? Jelas. Kalau jelas, kamu hari ini tadi belajar apa saja yang pertama? Pengertian belah ketupat. Yang kedua, apa? Sifat-sifat belah ketupat. Yang ketiga, luas belah ketupat atau rumus luas belah ketupat. Yang keempat, mengerjakan soal bercerita tentang belah ketupat. Sudah tersampaikan semua? Sudah mudah? Paham? Mudah? Dan sangat pasti maaf. Sekarang kalau sudah, bukunya bisa ditutup. Tadi ada PR ya, jangan sampai lupa. Bukunya bisa ditutup, masukkan kertas, siap-siap untuk pulang. Berdoa dulu Mas Alvaro. Biar disiapkan Mas Alvaro. Yo, yang lain dengarkan kabarnya Mas Alvaro. Siap, ya. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Siap, ya. Assalamualaikum Bu Ika. Artinya siswanya udah pulang ya Bu? Nah, Kurang lebih iya. awal. Bagaimana kabarnya Bu Ika sekarang? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Iya. Gimana nih perasaannya Bu Ika setelah kemarin kita berbincang-bincang? Perasaannya senang, pertama karena saya dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan saya yang saya ajarkan dari proses pendahuluan sampai dengan penutup. Tapi memang dalam pembelajaran saya kemarin, kalau saya rasakan ada beberapa kekurangan yang memang harus perlu saya perbaiki, terutama di pendahuluan untuk menanyakan tujuan pembelajaran untuk anak-anak. Seperti itu, Bu Andre. Kemarin kurangnya di pendahuluan tujuannya bagaimana kemarin? Kurang greget atau sudah disampaikan tapi ada yang masih kurang atau bagaimana? Sudah saya sampaikan ke anak-anak, akan tetapi karena penyampaiannya tidak terlalu fokus ke materi yang akan saya bicarakan, hanya hal-hal yang intinya saja, anak-anak jadi kurang memperhatikan seperti itu. Yang saya pengenkan itu anak-anak perhatikan pada saat penyampaian tujuan pembelajaran dan nanti di penutupnya anak-anak juga memahami itu. Tapi kenyataannya pada di awalnya anak-anak kurang memperhatikan. Apa mungkin saya dalam memberikan informasi tersebut anak-anak tidak kurang semangat karena mata pelajaran matematika itu kan anak-anak cenderung menakutkan ya, Ngomong bagi siswa ya, kalau matematika udah merasa oh matematika itu susah gitu loh, ngomong bagi siswa lah. Betul
pertemuan kita hari ini kira-kira yang mau dibahas apa nih Bu? Berdasarkan Ibu. Saya mau membahas tentang tujuan pembelajaran anak biar disampaikan secara memotivasi anak untuk mau belajar gitu loh. Antusiasnya lebih bagus supaya anak juga bisa menerima. Apa yang saya lakukan kemarin saya sudah menyampaikan, tetapi di saat mereka menjawab, "Iya Bu, saya mau belajar ini," tetapi tidak ada dalam jawaban dari anak-anak. Dia hanya mendengarkan saja, tidak memberi sambutan ya. Kalau kita jawaban, saya menjelaskan hari ini kita belajar ini tujuannya untuk ini. Anak-anak diam saja. Padahal yang saya inginkan anak-anak menjawab, "Oh iya Bu, saya suka, saya ini, saya itu." Yang saya inginkan seperti itu. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Saya menginginkan bantuan Bu April untuk masukan saya supaya nanti anak-anak kalau kita beri tujuan pembelajaran, kan di awal kan kita tahu bahwa hari ini pertemuannya apa, membicarakan apa, supaya anak-anak lebih semangat untuk menerima materi itu seperti apa. Kan kita mau belajar bersama Bu April Nggih. Nah, betul itu Bu. Kalau anak kita masuk tujuan kok anak nggak semangat, maka sampai akhir pun materi yang kita sampaikan nggak akan masuk ke anak. Itu yang paling utama itu. Buat Bu Ika pernah coba nggak menyampaikan tujuan dari anak melihat video? Kalau video sudah, ini tergantung pas materinya dan delala, bentuknya pas pelajaran matematika itu kan memang memotivasi siswanya itu yang agak memang sulit ya kalau dibandingkan dengan mapel yang lain, karena mereka punya semboyan Ibu April. Untuk kelas saya itu punya semboyan matematika, itu mati sama Bu Ika, katanya seperti itu. Loh, karena gurunya Bu Ika jadi matematik sama Bu Ika, seperti itu Bu April. Jadi dari awalnya itu tadi niatnya saya sudah mencoba untuk mapel yang lain memang sudah saya kasih video, tetapi untuk matematika ini memang agak sulit untuk pembelajaran, memberi motivasi untuk siswanya seperti itu. Jadi nanti saya coba supaya ada video di awal untuk menyatakan tujuan sebelum masuk tujuan. Coba dari anak-anak lihat ini video tentang apa ya, siapa tahu anak-anak bisa semangat gitu. Videonya yang menarik, siapa tahu kan, oh videonya menarik, oh ternyata matematika itu menarik ya, kita merubah pola pikirnya anak gitu. Kalau saran saya yang pertama video ya, kalau yang kedua bisa mungkin lewat permainan dulu, permainan dulu biar anak itu semangat, oh termotivasi kalau matematika itu ternyata mudah, menyenangkan. Jadi diajak untuk bermain terlebih dahulu, baru kita menyampaikan tujuan dan masuk ke pembelajaran inti seperti itu. Ya, nanti saya coba untuk pembelajaran berikutnya, terutama pada matematika ya, karena mungkin kalau pembelajaran yang lain kita cari videonya lebih gampang, tapi untuk matematika ini kan memang pembelajaran yang memang lumayan sulit, cari media videonya juga lumayan untuk meningkatkan motivasi dengan keadaan lingkungan seperti itu. Gitu, insya Allah untuk pertemuan berikutnya saya akan mencoba mencari video dengan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kalau untuk ya tetap semangat ya Bu Ika ya. Kalau untuk intinya kemarin bagaimana menurut Bu Ika, sudah cukup atau masih ada yang kurang? Saya tidak bisa bilang saya kira juga bagus enggak, cukup enggak, tapi di antara itu kayaknya bukan cukup, bukan baik banget tidak, tapi saya rasa di atasnya cukup, di bawahnya sangat baik. Kalau saya bilang cukup, kayaknya saya juga sudah melalui beberapa tahapan, saya kira juga lumayan untuk evaluasi semangat anak untuk belajar, juga saat materi masuk juga mereka paham, saya tanyakan, saya beri soal juga berani untuk maju ke depan. Jadi saya kira nilainya antara cukup dan sangat baik, di antara itu baik. Berarti kalau dari misalnya kalau kan cukup kalau pakai skala nih, skala 1 sampai 10 kira-kira masuk yang mana ya? Kalau berapa?
Berarti kalau di antara cukup dan sangat baik, mungkin kira-kira 8 gitu Mbak April. Duh, saya kok menilai diri sendiri jadi 8 mungkin Mbak April. Ya. Berarti kalau untuk pendahuluan sudah kan tadi kekurangannya sudah kita jelaskan juga, dan menurut saya ya memang benar apa yang disampaikan sama kita yang pendahuluan. Di inti ya anak kemarin saya melihat ya anak sudah mengerjakan soal, berani menjawab, berani maju menjelaskan ya itu 8 oke gitu loh. Kalau untuk bagian penutup gimana juga? Penutup Karena karena ada yang kurang atau sudah sangat bagus atau ada yang kurang kira-kira? saya rasa untuk menutup juga cukup karena saya juga sudah memberikan evaluasi dan hasil dari pembelajaran anak-anak, penilaiannya juga sudah saya berikan, walaupun karena keterbatasan waktu hanya beberapa yang saya nilai untuk anaknya, sedangkan yang lain menyusul saya koreksi setelah pembelajaran. Kalau saya misalnya dari melihat ya, juga boleh saya menyampaikan sarannya. Saran-sarannya kemarin saya lihat, saya observasi di pembelajaran itu di bagian penutup itu masih ada kurangnya di refleksi. Bu Ika belum merefleksikan ke anak bagaimana anak perasaannya hari ini setelah belajar matematika, apa yang sudah kita pelajari hari ini kemarin kok belum disampaikan ke anak. Oh begitu. Terima kasih Bu April untuk masukannya. Untuk pembelajaran berikutnya insya Allah saya laksanakan, saya lakukan untuk merefleksi ya. Karena kemarin kan juga terbatasnya waktu karena sudah terlalu siang di Bu April ya untuk pembelajarannya. Untuk berikutnya insya Allah tetap saya lakukan untuk merefleksi. Terima kasih Bu April. Ya, bersemangat untuk kekurangannya untuk kita perbaiki ya di karena semangat dalam mengajar anak-anak, mengajar yang pembelajaran kompetensi, pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak kelas 5A. Ya, terima kasih Bu Ika atas pertemuannya kita pada siang ini. Berarti untuk kekurangan dan kekurangannya Bika sudah tersampaikan semua J, sudah undang-undangnya Bika sudah tercurahkan semua J. Ya, berarti kalau gitu kita akhiri pertemuan kita siang ini ya Bika. Untuk lain kali mungkin kita akan, kalau ada sesuatu kita belum bisa ngobrol. Kalau misalnya setelah saya yang gantian Bika mau observasi, nggih monggo silahkan. Biar saya tahu kekurangan saya bagaimana dalam mengajar. Kita sama-sama belajar ya Bu Ika nggih. Jadi sama-sama Bu April, karena proses pembelajaran kan memang perlu adanya observasi dari rekan sejawat seperti kita supaya pembelajarannya juga lebih maksimal lagi, anak-anak dapat menerima pembelajaran dengan baik, apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat terlaksana. Bulatkan tekad, kuatkan hati,